Halo guys, kembali lagi bersama 1001 Wawasan. Kali ini 1001 Wawasan akan mengupas tuntas segala sesuatu tentang tembok besar Cina. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan wawasan menarik lainnya. Siapa yang tak mengenal tembok besar Cina? Tembok besar Cina merupakan bangunan terpanjang yang pernah diciptakan manusia dan berada di Cina. Tembok besar Cina dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pada tahun 1987, bangunan ini dimasukkan dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Tembok besar Cina tidak panjang terus-menerus, tetapi merupakan kumpulan tembok-tembok pendek yang mengikuti bentuk pegunungan Tiongkok Utara. Panjang keseluruhan tembok besar Cina mencapai 21.196 km. Sejarah tembok besar Cina. Pembangunan tembok adalah salah satu bagian terpenting dalam sejarah arsitektur Tiongkok, yakni untuk membatasi wilayah-wilayah perkotaan dan perumahan. Berbagai teori mengapa tembok besar didirikan antara lain sebagai benteng pertahanan, batas kepemilikan lahan, penanda perbatasan, dan jalur komunikasi untuk menyampaikan pesan. Berdasarkan bukti tertulis yang bisa diterima oleh umum, pada dasarnya tembok besar Cina dikonstruksikan mayoritas pada periode dinasti Qin, dinasti Han, dan dinasti Ming. Namun, sebagian besar rupa tembok raksasa yang berdiri pada saat ini merupakan hasil dari periode dinasti Ming. Pembangunan pada dinasti Qin. Pada tahun 220 sebelum Masehi, di bawah perintah Kaisar Qin Shi Huang, Jenderal Meng Tian mengumpulkan tenaga kerja sebanyak 300.000 orang untuk menyambungkan tembok-tembok sebelumnya sebagai garis pertahanan. Pembangunan yang memakan waktu 9 tahun memerlukan biaya mahal dan mengorbankan rakyat jelata. Tenaga kerja yang jadi korban mencapai jutaan jiwa sehingga negara menjadi lemah. Setelah itu, pembangunan tembok raksasa tidak dilanjutkan. Pembangunan pada dinasti Han. Tahun 127 sebelum Masehi, saat Kaisar Han Wudi berkuasa, proyek renovasi dan pembangunan bagian-bagian tembok lama dilaksanakan selama 20 tahun. Pada periode pertama Han, tembok raksasa berfungsi sebagai pelindung kawasan barat dari bangsa Hun yang mengancam rakyat Tiongkok. Mulai tahun 39 Masehi, atas perintah Guang Wudi, Jenderal Ma Cheng memulai kembali proyek pembangunan tembok besar. Setelah itu, pembangunan tembok raksasa kembali ditinggalkan karena Tiongkok sudah mempunyai kekuatan militer yang besar. Pembangunan pada dinasti Ming. Pada masa dinasti Ming, setelah menaklukkan bangsa Mongol, tembok raksasa dari periode sebelumnya dikonstruksikan kembali. Pada masa ini, tembok besar Cina dibagi ke dalam 9 distrik militer yang dilengkapi benteng-benteng pertahanan dan pintu gerbang untuk mengawasi daerah perbatasan. Material yang digunakan untuk membuat tembok raksasa berbeda-beda sesuai periode dinasti. Pada masa dinasti Qin, teknologi belum maju, sehingga material yang digunakan adalah tanah atau tanah campur kerikil. Pada masa dinasti Han, bahan tanah dan batu seperti masa sebelumnya masih umum digunakan. Baru pada zaman dinasti Ming, teknologi pembangunan tembok sudah lebih maju. Namun, baru pada pertengahan periode dinasti tersebut, batu bata berkualitas baru diproduksi. Adukan batu kapur dengan beras ketan efektif sebagai semen yang dapat merekatkan batu bata. Sekian pembahasan dari 1001 wawasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.